أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan dengan hari yang mulia ini bisa menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah Jumat. Yang mudah-mudahan dihapuslah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita serta ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Karena manusia yang paling mulia di sisi Allah hanyalah manusia yang menyandang predikat takwa. Jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan ayah dan kaumnya terkait dengan persoalan ketuhanan. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara dimulai dari ayat yang ke-69 yang hendaknya dijadikan pelajaran bagi segenap kaum muslimin bagaimana membangun pondasi keimanan kepada Tuhan yang memiliki segala kesempurnaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba Ibrahim. Dan ceritakanlah kepada mereka orang-orang musyrik berita tentang Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika berkata kepada ayah dan kaumnya, apa sesungguhnya yang kalian sembah itu? Qalu, mereka menjawab, na'budu asnaman fadallu laha 'akifin. Kami semua menyembah berhala dan kami sangat begitu tekun untuk melaksanakan ibadah. Qala hal yasma'unakum id tad'un. Ibrahim berkata, apakah berhala-berhala itu bisa mendengar ketika kalian berdoa di hadapan mereka? Au yanfa'unakum au yadurrun, atau berhala-berhala itu bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan madarat. Ini sebuah pertanyaan yang mencoba menggugah kesadaran berpikir orang-orang musyrik pada saat itu. Maka mereka menjawab, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami melakukan ini
tiada lain hanyalah karena mendapatkan warisan dari nenek moyang. Demikianlah mereka melakukan, maka kami lakukan. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Ibrahim berkata, tidakkah kalian pikirkan apa yang kalian sembah itu? Antum wa abakum wa abaukum al-aqdamun. Yang saat ini kalian lakukan dan nenek moyang kalian lakukan dahulu, yaitu berhala-berhala yang turun-temurun disembah oleh mereka. Fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin. Mereka berhala-berhala yang kalian sembah itu adalah musuh bagiku kecuali Tuhan semesta alam. Alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Yaitu Tuhan yang telah menciptakanku kemudian dia memberikan petunjuk kepadaku. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah zat yang memberi makan dan memberi minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan dialah yang apabila aku sakit memberikan kesembuhan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dialah zat yang mematikanku kemudian dia yang akan menghidupkan. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan dialah zat yang sangat aku harapkan untuk bisa mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kebangkitan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ini adalah rangkaian dialog yang sesungguhnya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pelajaran kepada orang-orang musyrik yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kesyirikan adalah keyakinan dengan dasar hujjah yang sangat lemah. Dan kelemahan itu tidak layak untuk dilanjutkan secara turun-temurun. Orang-orang syirik, orang-orang musyrik yang hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa mempertahankan hujah mereka ketika mereka menyembah berhala. Pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap ketuhanan yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mampu untuk dijawab dengan fasih oleh orang-orang musyrik saat itu. Lalu apa alasan orang-orang musyrik tetap mempertahankan kesyirikan tatkala hidup setelah ribuan tahun kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam wafat? Tidak ada hujah yang kuat untuk bisa terus dipertahankan. Termasuk sampai saat ini. Bagi orang-orang yang punya keyakinan ada kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki harapan-harapan di luar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah hujah yang sangat lemah. Dan ini menjadi penguat bagi kita semua yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki Tuhan yang sama dengan Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka teguhkanlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini sangat penting bagi kita semua. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, karuniakanlah, berikanlah kepada kami ilmu yang banyak sehingga bisa mengerti hukum, bisa mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, manusia seluruhnya pasti tersesat terkait dengan masalah ketuhanan. Manusia tidak cukup cerdas untuk bisa menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala dia berdialog dengan dirinya sendiri untuk menemukan siapa Tuhannya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk, maka tersesatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemajuan teknologi yang berkembang sampai saat ini janganlah mengikis keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengikis keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Agama mulai dikesampingkan, semangat untuk mengamalkan
nilai-nilai ibadah dan nilai-nilai akhlak dikesampingkan hanya sekedar untuk mengejar-ngejar dunia. Jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena lalai untuk melaksanakan kewajiban utama hidup di muka bumi ini sudah terlampau banyak. Kita adalah umat yang berada di akhir zaman. Umat yang hendaknya banyak belajar terhadap umat-umat yang terdahulu. Tanpa hidayah dinul Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini tidak ada artinya. Berapapun lamanya hidup di dunia, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaat. Maka tatkala kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita komitmen menjadi seorang muslim di mana saja kita berada. Dalam kondisi sesulit apapun, Islam jangan sampai dikesampingkan. Ini tentu bukan perjuangan yang mudah. Mempertahankan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah arus-arus yang begitu deras yang merongrong akidah kaum muslimin, ini butuh kerjasama di antara kita semua, saling menguatkan. Maka Nabi Ibrahim berdoa selanjutnya, wa alhiqni bis shalihin, pertemukanlah saya dengan orang-orang saleh, masukkanlah saya bersama golongan orang-orang yang saleh. Menjadi orang yang baik, mempertahankan akidah dalam keadaan sendirian tidak mudah. Maka kita harus berafiliasi, bergabung dengan orang-orang yang memiliki visi misi yang sama, menghidupkan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa yang begitu dahsyat. Jamaah Jumat rahimakumullah, jadikanlah di antara sebagian doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Seandainya kita dihidupkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, yang dengan itu kita bisa memiliki referensi untuk memberikan pilihan terbaik, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian di sekitar kita hidup bersama kita orang-orang yang soleh. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang begitu diidam-idamkan oleh para nabi, para rasul terdahulu. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah saya buah tutur kata yang baik di kemudian hari. Ini adalah doa yang sangat istimewa. Seorang Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar nanti ketika setelah wafat tidak ada berita-berita yang menyebar berupa keburukan, yang ada adalah kebaikan, nilai-nilai kebaikan, kebenaran yang menyebar di kalangan manusia. Ini adalah harapan kita semua. Semoga kita dihidupkan dalam keadaan baik, dan ketika wafat orang-orang hidup selalu membicarakan kebaikan kita semua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terlarang seseorang mempertanyakan ketuhanannya. Bahkan ditulis Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Jangan sampai seseorang salah memilih Tuhan. Tuhan yang lemah, Tuhan yang tidak bisa mengabulkan doa-doa kita. Tuhan yang tidak bisa mendengar tatkala kita berdoa. Tuhan yang tidak bisa menciptakan apapun. Tuhan yang tidak bisa mendatangkan manfaat. Dan Tuhan yang tidak bisa mendatangkan madarat. Tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Untuk apa kita menghabiskan waktu menyembah Tuhan palsu seperti itu? Maka seseorang dengan kecerdasannya hendaklah berpikir kritis terkait dengan ketuhanannya.
Maka tatkala seseorang memiliki kemampuan berpikir seperti ini, insya Allah akan dipertemukan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dipertemukan dengan keyakinan bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan yang menciptakan semesta alam ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.